Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kita bertemu lagi pada pelajaran Sirah Nabawiyah dan masih dalam suasana Idul Adha. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, dari tentunya memperbanyak takbir, kemudian puasa, dan juga yang paling mulia pada musim ini adalah berkurban. Alhamdulillah. Pada pelajaran yang lalu, ya ikhwan, kita sudah mempelajari tentang garis keturunan dari Nabi SAW, dan juga kita sebutkan tentang sekilas tentang cerita hidup dari beberapa kakek Nabi SAW yang ana wajibkan antum untuk menghafalnya, yaitu dari Qusay yang merupakan orang yang pertama menyatukan masyarakat Quraisy, kemudian kepada anaknya Abdul Manaf, kemudian lagi kepada Hashim. Hashim ini yang pertama kali melakukan perjalanan bagi masyarakat Mekah 2 kali dalam setahun. Perjalanan ke negeri Yaman pada musim panas dan perjalanan pada musim dingin ke perjalanan pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam, yang diabadikan dalam surah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah, kemudian juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa beliau adalah putra dari 2 orang yang akan disembelih. Ana ibnu dzabihain. Yang akan disembelih pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam, karena kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail dan satu-satunya Nabi dari keturunan Nabi Ismail. Karena kita tahu bahwa setelah Nabi Ismail yang menjadi Nabi berikutnya, semuanya dari keturunan Nabi Ishaq, yaitu Nabi Yakub, sampai seterusnya yang disebut dengan Bani Israel, sampai ke Nabi Isa. Adapun dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, maka hanya 1 orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga merupakan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendoakan kepada anak keturunan beliau. Dalam Quran disebut Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, utuslah di kalangan mereka seorang rasul dari mereka. Nah, maka itu nantinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus nabi terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelum Nabi SAW, setiap nabi risalahnya hanya wajib disampaikan kepada kaumnya saja, kepada lingkup di mana beliau tinggal saja. Namun Nabi Muhammad SAW, risalah beliau ini berlaku untuk semua manusia pada setiap tempat dan zaman, bahkan sampai akhir zaman. Nah, jadi kita sebutkan tadi bahwa Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang akan disembelih yang pertama Nabi Ismail, dan yang kedua yang akan disembelih adalah ayah beliau, yaitu yang bernama Abdullah. Perhatikan,
ya ikhwan. Ayah beliau Abdullah, bagaimana kita sebutkan ceritanya bahwa Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pertama-tama menjadi penguasa di kota Mekkah, beliau sempat kerepotan menghadapi adanya tantangan karena saat itu orang Quraisy belum terlalu menerima. Sementara beliau hanya memiliki seorang anak putra laki-laki. Di kalangan masyarakat Quraisy saat itu yang mereka sangat mengagungkan anak laki-laki. Semakin banyak anak laki-laki seseorang, maka akan semakin dihormati orang tersebut. Maka kita sebutkan bagaimana Abdul Muthalib melakukan nazar, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau 10 orang anak laki-laki, salah satunya akan dikorbankan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan beliau ke-10 anak laki-laki tersebut, dan setelah sampai waktunya dan dilakukan undian siapa yang akan disembelih, ternyata yang mendapat giliran adalah Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Namun hal ini penyembelihan tersebut tidak terjadi, sebagaimana Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba, demikian juga Abdullah, ayah Nabi SAW, beliau juga tidak jadi disembelih dan diganti dengan 100 ekor unta. Dan itu menjadi kebiasaan di masyarakat Arab saat itu, jika ada seseorang terbunuh, maka untuk menebus hilangnya satu nyawa manusia, itu adalah dengan membayarkan 100 ekor unta. Nah, itu kalau uang kita hari ini mungkin miliaran sudah. 100 ekor unta itu miliaran. Maka setelah Islam datang pun akhirnya tetap ditetapkan hukum tersebut. Islam datang, jika seseorang melakukan pembunuhan dan kemudian dimaafkan oleh keluarga korban, maka keluarga korban berhak untuk mendapatkan 100 ekor unta, atau yang disebut dengan diyah atau uang diyat. Nah, kita buka buku kita sama-sama ikhwan. Nah, pada 6 itu tadi mengenai Abdul Muthalib. Dan di sini antum bisa dapatkan adapun sisanya ya, pada halaman 20 dan 21. Ini disebutkan lagi garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atasnya Qusay, ya, Qusay bin Kilab beserta dengan istri beliau. Qusay adalah ibnu Kilab dari istri yang bernama Fatimah binti Amr. Fatimah binti Sa'ad, merupakan orang Yaman dari suku, kemudian bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Dan Fihr ini adalah yang disebut dengan Quraisy. Maka suku Quraisy adalah anak keturunan dari Fihr ini. Dan Quraisy itu adalah gelar beliau. Jadi seringkali kadang seseorang itu dinamakan dengan gelarnya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Abdul Muthalib itu sebetulnya bukan nama beliau. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, nama beliau sebetulnya adalah Syaibah. Nama beliau adalah Syaibah. Namun karena saat itu orang-orang Mekkah salah mengira, setelah Al-Muthalib pamannya menjemput Syaibah dari Madinah, dibawa masuk, mereka mengira adalah budaknya Al-Muthalib. Walaupun setelah itu dibetulkan oleh Al-Muthalib, ini bukan budakku, ini anak saudaraku Hashim. Namun tetap sudah menjadi kebiasaan di lisan mereka, dan tetap akhirnya beliau lebih dikenal dengan Abdul Muthalib daripada nama aslinya, Syaibah. Nah, terus sampai bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah. Pada halaman 21 bisa antum baca sendiri. Ya, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dan yang disepakati oleh para ulama hanya sampai ke Adnan ini saja.
hanya sampai ke Adnan. Itu yang disepakati kesahihannya nasab Nabi SAW. Kurang lebih ada 22 orang. Adapun ke atas Adnan, Adnan ini bukan anak langsung dari Nabi Ismail, bukan. Namun ada beberapa orang lagi antara Adnan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Para ulama berbeda pendapat, namun tidak ada riwayat yang sahih. Namun pasti kalau Adnan ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi SAW nasab yang paling mulia pada setiap generasinya. Ya, dari anak keturunan Nabi Ismail dipilih adalah dari Kinanah, keturunan Kinanah. Ya. Kemudian dari Kinanah nanti dipilih lagi Quraisy. Kemudian dari Quraisy nanti dipilih lagi yang paling mulia adalah dari Bani Hashim. Dan Nabi SAW dipilih dari Bani Hashim. Demikianlah para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala utus dari orang-orang yang mulia dan terjaga nasabnya. Mulia dan terjaga nasab garis keturunannya. Kemudian kita teruskan pada halaman 22 ya kawan. 22. Nah. Kejadian yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan bahwa setelah pada pertemuan yang lalu, bahwa setelah digantikannya Abdullah dengan 100 ekor unta, tidak jadi disembelih. Kemudian Abdullah pun dinikahkan dengan Aminah, ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tahun yang sama terjadi sebuah peristiwa di kota Mekah sehingga dinamakan tahun tersebut dengan peristiwa tersebut. Kita tahu ya kawan bahwa sebelum tahun 16 Hijriah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah yang pertama kali melakukan penanggalan Hijriah atau yang pertama kali menjadikan hijrah sebagai tahun penanggalan kaum muslimin. Adapun sebelum itu tidak dikenal. Baru Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah, beliau yang memutuskan bahwa kita menjadikan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun penanggalan. Adapun sebelumnya masyarakat Arab biasa melakukan penanggalan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi pada tahun tersebut terjadi peristiwa besar apa, dinamakan dengan tahun itu. Dan yang terjadi pada tahun kenabian, pada tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terjadinya penyerangan pasukan bergajah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Quran, dalam surah yang ana yakin antum semuanya sudah hafal. Ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, yaitu peristiwa datangnya pasukan bergajah. Peristiwa ini terjadi pada tahun Masehinya kurang lebih tahun 570 Masehi. Kita hari ini berada pada tahun 2020. Peristiwa itu terjadi pada tahun 570 Masehi. Jadi kurang lebih 1400 tahun lebih. Nah, jadi kemudian bagaimana bisa terjadi datangnya pasukan bergajah? Padahal gajah ini tidak dikenal di Jazirah Arab ya kawan. Sebelum kejadian ini, orang-orang di Jazirah Arab belum pernah melihat gajah karena bukan merupakan habitat asal dari gajah. Gajah adanya di daerah lain, ya, di daerah India, di daerah Afrika. Dan yang dari Afrika inilah nanti yang datang ke Mekah. Nah, yaitu dari daerah Yaman.
kedatangan pasukan bergajah ke kota Mekah ini berasal dari daerah Yaman, namun yang melakukan penyerangan bukan orang Yaman, karena orang Yaman juga merupakan orang Arab yang merekanya juga setiap tahun melakukan haji ke Mekah. Jadi sejak zamannya Nabi Ibrahim, setiap tahunnya orang-orang Arab dari seluruh penjuru jazirah mereka berdatangan ke Mekah untuk melakukan haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Kecuali mungkin pada tahun-tahun ini jamaah haji kita qadarullah ya, dengan takdir Allah tidak bisa berangkat ya, dikarenakan wabah yang ada sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang ada ini dan memberikan kesempatan kaum muslimin untuk bisa berhaji lagi pada tahun depan. Dan orang-orang yang melakukan penyerangan pasukan bergajah ini bukan dari Yaman, bukan orang Yaman, namun mereka berasal dari seberang laut Yaman, berasal dari benua Afrika. Jadi di samping Jazirah Arab itu di sebelah barat ada laut namanya Laut Merah. Setelah Laut Merah ini adalah benua Afrika, ya. Dan yang terdekat adalah negara-negara yang disebut dengan Habasyah. Habasyah atau yang hari ini dikenal dengan negara Ethiopia. Ada Ethiopia Afrika Timur atau Tanduk Afrika dikenalnya. Jadi ada Eritrea, ada Djibouti, ada Ethiopia, ini negara-negara Sudan bagian selatan. Itu disebut di masa lalu nama lamanya adalah Habasyah. Jadi bagaimana orang-orang Habasyah ini bisa ada di Yaman? Nah, ada juga cerita sebelumnya. Di daerah Yaman itu pernah ya ikhwan terjadi peristiwa pembakaran ya, orang-orang yang beragama Nasrani. Atau yang disebut dalam Quran disebut dengan Ashabul Ukhdud ya. Ashabul Ukhdud, qutila Ashabul Ukhdud. Nah, Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Jadi sejak sebelum diutusnya Nabi SAW di daerah selatan Jazirah Arab, daerah Yaman itu sudah ada orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Seperti bahkan nanti setelah di zaman Nabi SAW pun setelah hijrah beliau di Madinah akan kedatangan utusan dari Najran. Najran ini adalah letaknya di perbatasan antara Yaman dengan Saudi di daerah selatan. Mereka datang kepada Nabi SAW ke Madinah, mereka beragama Nasrani. Jadi ceritanya saat itu ada orang-orang yang memeluk agama Nasrani di daerah Yaman, namun penguasa mereka saat itu beragama Yahudi. Dan kita ketahui orang Yahudi saat itu sangat benci sekali terhadap orang-orang Nasrani dan tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Maka akhirnya raja ini membakar kaum Nasrani yang ada di Yaman dalam keadaan hidup-hidup. Ada ribuan saat itu begitu banyak, tanpa belas kasihan, tanpa ampun, ya dibakar di dalam parit ya. Dibikinkan parit yang besar, dikumpulkan semuanya, kemudian dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Maka berita ini pun akhirnya menggemparkan dunia, apalagi penguasa-penguasa Nasrani yang ada saat itu. Terutama penguasa terkuat yang beragama Nasrani saat itu adalah Kaisar Romawi. Kaisar Romawi, ya saat itu ada dua kekuatan besar di dunia, dua superpower. Dua superpower, yaitu Persia yang beragama Majusi, penyembah api, dan ada Kekaisaran Romawi yang beragama Nasrani. Mendengar kabar dibakarnya orang-orang Nasrani oleh penguasa Yaman tadi, maka marahlah Kaisar Romawi dan ingin melakukan pembalasan. Hanya saja karena jarak yang begitu jauh menghalangi, ya, karena Kaisar Romawi posisinya berada di daerah Syam, di daerah utara Jazirah Arab. Sementara Yaman letaknya di selatan. Dan untuk dari Syam ke Yaman, itu harus melewati padang pasir yang sangat memberatkan bagi mereka saat itu untuk melakukan penyerangan.
Maka akhirnya yang dilakukan oleh Kaisar Romawi adalah mencari penguasa Nasrani yang lain yang lebih dekat posisinya, yaitu adalah penguasa Habasyah. Ya. Penguasa Habasyah juga beragama Nasrani, sama seperti penguasa Romawi, dan lokasinya lebih dekat karena hanya dibatasi oleh Laut Merah. Jadi lebih dekat, maka Kaisar Romawi pun mengirimkan surat kepada raja penguasa Habasyah yang digelari dengan Najasyi. Sebagai faedah ya ikhwan, Najasyi itu nanti kita akan dapati di kitab sirah, ini adalah gelar untuk penguasa Habasyah, bukan namanya. Nah, untuk namanya lain lagi. Masing-masing punya nama sendiri. Sebagaimana Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu adalah gelar untuk penguasa Mesir. Jadi siapa saja yang berkuasa di Mesir adalah Fir'aun. Bukan namanya, masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri. Maka misalkan seperti Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Nabi Musa, ada yang mengatakan namanya Ramses II, atau adapun Najasyi yang nanti masuk Islam, ya nanti bukan Najasyi yang sekarang, yang kita bicarakan sekarang bukan, itu ada yang mengatakan namanya Ashamah. Maka akhirnya sampailah kabar dari Kaisar Romawi kepada penguasa Habasyah tentang dibunuhnya secara zalim, secara biadab para pemeluk Nasrani di Yaman, dan memerintahkan untuk melakukan pembalasan. Maka marahlah penguasa Habasyah dan akhirnya mengirimkan pasukan bala tentaranya dengan dipimpin oleh salah seorang panglima terbaiknya yang bernama Abraha, sampai ke negeri Yaman, menyeberang lautan, kemudian menghabisi penguasa tersebut. Yang disebutkan yang bernama penguasanya Dhun Nuwas. Dhun Nuwas ini penguasa Yaman yang beragama Yahudi, dikalahkan, dan akhirnya setelah dihabisi, maka akhirnya pasukan dari Habasyah ini pun berdiam di Yaman, dan Yaman sekarang menjadi bagian atau jajahan dari Habasyah, jajahan dari Ethiopia. Kemudian kehidupan pun berlangsung seperti biasa, dan akhirnya orang-orang Ethiopia tadi dan atau panglima tadi yang bernama Abraha mengetahui bahwa agama masyarakat Jazirah berbeda dengan orang Nasrani. Mereka agamanya berbeda. Dan mengetahui bahwa setiap tahunnya orang-orang Arab termasuk orang Yaman melakukan haji ke Mekah untuk mengunjungi rumah ibadah yang bernama Ka'bah. Maka Abraha pun akhirnya berpikir, ya, apalagi mungkin sebelumnya dia mendengar mengetahui bahwa Ka'bah bentuknya sederhana sekali, hanya kotak yang berbentuk segi empat. Bangun rumah ibadah yang lebih bagus, mereka akan berpaling ke sana. Maka karena dia beragama Nasrani saat itu, Abraha, akhirnya dia pun membangun sebuah gereja yang mewah, yang megah, yang tinggi sekali, yang bernama Al-Qulais. Gereja ini dinamakan Al-Qulais. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa kenapa dinamakan Qulais, ini berasal dari artinya katanya peci. Peci penutup kepala, jadi disebutkan ujung dari gereja itu saking tingginya, orang kalau mau melihat harus mengangkat kepala ke atas sampai nanti terjatuh pecinya. Maka akhirnya disebut dengan Al-Qulais. Dari kata bahasa Arab Al-Qalansuah, ya. Qulais itu sampai saking tingginya mau melihat ujung gereja tersebut sampai pecinya jatuh karena kepalanya harus mendongak. Maka setelah selesai pembangunan gereja ini, Abraha tentunya berharap orang-orang tidak lagi pergi ke Mekah untuk melihat Ka'bah, untuk berziarah ke Ka'bah, namun mengunjungi gereja yang dibangun. Namun hal ini ternyata menimbulkan kemarahan dari masyarakat Arab yang ada saat itu. Nah, pertama mereka juga marah karena posisinya Abraha saat itu adalah penjajah di negeri Yaman.
datang dengan kekuatan senjata. Kemudian yang kedua, agamanya berbeda dengan agama masyarakat Yaman. Tiba-tiba ingin datang membuat satu rumah peribadatan menandingi rumah peribadatan yang disucikan oleh masyarakat Arab saat itu. Maka saat itu ada salah seorang yang berasal dari suku Kinanah. Kinanah ini adalah merupakan sekutu dari Quraisy dan lokasi mereka juga tidak terlalu jauh dari kota Mekkah. Sedang berada di Yaman saat itu, melakukan perjalanan. Mengetahui hal ini, dia pun akhirnya pada malam hari, di saat tidak ada penjagaan, menyusup masuk ke dalam gereja Al-Qulais ini dan meletakkan kotoran pada dindingnya. Ya, rumah ibadah yang begitu dijaga, dibersihkan, mungkin diberikan wangi-wangian, ya. Tiba-tiba diletakkan kotoran seperti tempat sampah. Misalnya dihinakan sedemikian rupa. Maka setelah selesai orang ini keluar lagi, pada pagi harinya setelah diketahui akhirnya hebohlah. Ya. Hebohlah saat itu dan Abraha pun menjadi marah sekali. Abraha pun menjadi marah sekali, merasa terhina sekali. Bagaimana dia sudah capek-capek membangun rumah ibadah untuk memalingkan supaya orang-orang tidak perlu jauh-jauh ke Mekah untuk menziarahi tempat ibadah dia. Namun yang terjadi justru dihinakan sedemikian rupa. Dan yang menambah kemarahan dari Abraha lagi adalah pelaku dari penghinaan ini adalah orang yang merupakan tetangga dari Mekah. Karena orang Kinanah pelakunya tadi dari suku Kinanah, ya, sekutu dari Quraisy. Maka mengetahui hal ini Abraha pun akhirnya bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Katanya ini tidak bisa lagi, dibikin tandingannya tidak bisa. Berarti harus dihabiskan Ka'bah ini, harus dihancurkan. Maka berangkatlah Abraha dari Yaman bersama ribuan pasukannya dan dipimpin oleh gajah-gajah yang besar-besar. Gajah yang besar-besar dan tentunya ini juga untuk menakuti musuh siapa saja yang berusaha untuk menghalangi pasukan tersebut. Karena orang-orang Arab saat itu belum pernah melihat gajah sebelum kejadian ini. Ketika berperang, mungkin kita kalau mau berperang, ingin persiapannya adalah yang dihadapi ini manusia, senjata. Tapi kalau tiba-tiba yang dihadapi adalah makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya, zaman sekarang kita walaupun tidak pernah melihat langsung binatang, kita bisa melihat mungkin dari TV atau foto, tapi di masa lalu orang-orang tidak pernah melihat, tidak ada foto, ya. Jadi melihat untuk pertama kalinya, maka akan menjadi takut, ya, binatang yang sedemikian besar. Jadi akhirnya dalam perjalanan Abraha dari Yaman menuju Mekah, dan suku-suku Arab yang ada saat itu mengetahui maksudnya adalah untuk menghancurkan Ka'bah, mereka pun berusaha melakukan perlawanan bersenjata. Namun karena terlalu jauh perbedaan kekuatan antara mereka, Abraha dengan sedemikian pasukannya sedemikian kuat, ya. Sementara yang dihadapi ini adalah suku-suku yang jauh lebih lemah, ya, dibanding pasukan Abraha. Maka dengan mudahnya Abraha pun mengalahkan mereka di perjalanan sampai nanti Abraha berhenti di sebuah lembah yang disebut dengan Al-Muhassir. Wadi Al-Muhassir ini sudah mau masuk kota Mekah, berhenti di situ. Kemudian ada saat itu melihat hewan-hewan gembalaan. Hewan-hewan gembalaan tentu saja digembalakan di luar kota, maka disita hewan-hewan tadi oleh Abraha. Termasuk diantaranya adalah 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muthalib. 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muthalib ini juga termasuk yang disita oleh pasukan Abraha. Mereka mungkin capek dari perjalanan, sebelum masuk Mekah istirahat sebentar mempersiapkan segala sesuatunya. Maka Abdul Muthalib pun akhirnya mendengar Abraha menyita 200 ekor untanya, akhirnya datang menghadap Abraha. Dan Abraha ketika melihat Abdul Muthalib yang tadinya duduk di singgasananya, melihat bagaimana Abdul Muthalib ini dengan sosok yang penuh wibawa, ya, orangnya ganteng, gagah, maka kagum. Seketika Abraha kemudian berdiri menyambut Abdul Muthalib, ya, dan mendudukkan di sampingnya, mengajak Abdul Muthalib duduk di sampingnya, tidak di bawah.
padahal dia adalah penguasa. Maka Abdul Muthalib pun akhirnya berbicara dan menyampaikan bahwa dia meminta dikembalikan 200 ekor unta miliknya. Maka Abraha pun yang tadinya dengan penuh kekaguman ternyata senyum. Senyum namun bukan senyum bahagia, senyum kecewa atau senyum meremehkan istilahnya. Kenapa? Dia bilang tadi katanya ketika engkau datang, aku kagum melihat engkau. Namun setelah engkau berbicara, aku berkurang kekagumanku. Engkau tahu katanya Abdul Muthalib bahwa aku datang ke sini, si Abraha berbicara sekarang, tujuanku datang adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Tempat suci kalian, rumah Tuhan kalian, tempat peribadahan kalian dan nenek moyang kalian sejak dulu. Namun ternyata engkau datang menemuiku hanya untuk mengurus 200 ekor unta. Maka kecewa. Maka apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, ana rabbul ibil wal ka'batu laha rabbun yahmiha. Kata Abdul Muthalib, sesungguhnya saya ini hanyalah seorang penguasa unta. Adapun Ka'bah, maka dia punya penguasa sendiri yang akan menjaganya. Ini kita lihat bagaimana tawakalnya seorang Abdul Muthalib, ya ikhwan. Walaupun dan ini merupakan peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim bertawakal, tingginya tawakal Abdul Muthalib kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mendapati musuh yang memang sudah tidak bisa dilawan lagi. Kekuatannya terlalu jauh berbeda. Maka Abraha pun menjawab, dia tidak akan bisa melindunginya dariku. Demikian sombongnya Abraha ya, mengatakan bahwa penguasa Ka'bah Allah sekalipun tidak bisa menjaga Ka'bah darinya. Maka Abdul Muthalib pun mengatakan, anta ini adalah urusan antara engkau dengan penguasa Ka'bah. Maka pulanglah Abdul Muthalib, dikembalikan 200 ekor unta tadi. Kemudian beliau pun pergi ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Ka'bah ya dari serang. Kemudian beliau mengajak penduduk Mekah untuk naik ke pegunungan. Karena kita tahu ya ikhwan bahwa letaknya Ka'bah itu, kota Mekah itu letaknya di lembah. Lembah adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Maka disebutkan pada pelajaran yang lalu kita sebutkan Nabi Ibrahim fi wadin ghairi dzi zar'in. Pada lembah yang tidak ada tumbuhan. Maka untuk menyelamatkan diri Abdul Muthalib mengajak penduduk kota Mekah semuanya untuk naik ke pegunungan untuk menyelamatkan diri supaya tidak terkena serangan Abraha. Maka pada saat itu ya ikhwan, yang paling depan sekali ya, di antara gajah, Abraha meletakkan gajah adalah pada posisi barisan terdepan dari pasukannya. Dan yang diletakkan di paling depan sama sekali adalah seekor gajah yang paling besar. Gajah yang paling besar yang diberi nama Mahmud. Gajah yang paling besar ini, namun ketika sudah waktunya untuk berangkat, ketika diperintahkan untuk berangkat, gajah ini tidak mau berdiri. Malah dia duduk. Jangankan berjalan, berdiri saja tidak mau duduk. Berkali-kali dipukul, dicambuk, tetap tidak bergeming sedikit pun Mahmud atau gajah terbesar ini ke arah kota Mekah. Namun kalau diarahkan ke arah lain, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, ke arah Yaman, kembali balik maksudnya, maka langsung seketika dia mematuhi perintah tanpa dipukul. Langsung cepat berlari ke arah lain. Namun ketika disuruh maju ke arah Ka'bah, dia selalu duduk. Nah, tidak mau sama sekali. Jadi di saat inilah ya ikhwan, di saat mereka masih sibuk mengurus gajah inilah Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong, yang disebutkan tadi pada surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Tuhanmu kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan
usaha mereka itu menjadi sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung. Jadi Allah tidak mengutus pasukan menghadapi makhluk Allah yang kecil saja yang diutus. Burung, tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka pun menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Jadi disebutkan di dalam kitab tafsir bahwa burung itu masing-masing membawa 3 batu. 3 batu, 1 pada paruhnya dan 2 pada kakinya. Setiap batu yang jatuh menimpa pasukan Abraha, maka orang itu seketika akan seperti daun yang dimakan ulat, ya ikhwan. Berkurang sampai meninggal. Mengecil ya. Badannya itu langsung seperti itu, sampai dia meninggal. Maka akhirnya habislah, ya ikhwan, pasukan bergajah tadi. Nah, semuanya tewas, ya. Masih ada yang tersisa hidup, mereka melakukan perjalanan pulang ke Yaman. Namun di perjalanan banyak yang banyak yang tewas, termasuk panglima mereka sendiri yang bernama Abraha. Maka setelah kejadian ini, nama masyarakat Quraisy pun menjadi semakin harum di kalangan Jazirah Arab. Karena kenapa? Karena orang Quraisy tidak melakukan perlawanan bersenjata. Berbeda tadi misalkan dengan sebagian suku-suku yang kita sebutkan di perjalanan dari Yaman dan Mekah, mereka sempat mengangkat senjata melakukan perlawanan, namun dikalahkan oleh Abraha. Adapun masyarakat Quraisy, mereka tidak melakukan perlawanan bersenjata sama sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala justru memenangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengalahkan pasukan bergajah. Maka orang Arab yang lain pun melihat bahwa ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy, dan mereka adalah merupakan orang-orang pilihan, maka semakin dihormatilah orang-orang Quraisy, sehingga terkenal saat itu orang-orang Quraisy kalau mereka melakukan perjalanan kemana saja di Jazirah Arab, mereka akan dihormati. Yang berbeda misalkan dengan suku lain, kalau melakukan perjalanan mungkin bisa jadi akan diserang atau ada bahaya yang menimpa. Namun orang Quraisy karena kemuliaan mereka adalah merupakan tetangga dari rumah Allah, maka dihormati dan dijaga. Dan peristiwa ini, ya ikhwan, terjadi pada tahun kelahiran Nabi SAW, dan dinamakan dengan dan tahun tersebut dinamakan dengan tahun gajah karena terjadinya peristiwa penyerangan tadi. Dan Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, ya ikhwan. Dilahirkan pada hari Senin. Makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang berpuasa pada hari Senin. Di antara jawaban beliau adalah fihi wulidtu. Pada hari tersebut, kata Nabi SAW, aku telah dilahirkan. Nah, maka kalau ada yang kita ingin boleh perbuat untuk memperingati hari kelahiran Nabi SAW, maka adalah dengan berpuasa pada hari Senin. Itu di antara cara yang disyariatkan. Nah, karena pada hari Seninlah beliau SAW telah dilahirkan, bukan dengan peribadatan yang lain. Kemudian adapun tahunnya, adapun bulannya, tanggal dan bulannya, maka ulama ada beberapa pendapat, ya. Walaupun mungkin selama ini kita tahunya antum, selama ini yang ada di pikiran kita 12 Rabiul Awal itu kelahiran Nabi SAW. Seakan-akan itulah ijma' para ulama. Namun ternyata kalau kita buka kembali perkataan para ulama, ternyata tidak begitu. Bahkan perkataan 12 Rabiul Awal ini adalah termasuk bukan perkataan yang kuat. Yang kuat adalah mungkin adalah justru 9 Rabiul Awal. Atau kalau pada Masehinya disebut 20 April 571 Masehi. Nah, jadi Nabi SAW dilahirkan pada tahun yang sama dengan kejadian, hanya berbeda beberapa bulan saja setelah terjadinya penyerangan masyarakat, penyerangan pasukan bergajah. Berbeda misalkan dengan
ke tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama semuanya sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal ini semuanya para ulama sepakat. Namun kelahiran berbeda. Kenapa dikatakan bahwa di sini tidak ada konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada hukum yang berkaitan, yaitu apa? Bahwa tidak ada lagi wahyu yang turun setelah tanggal tersebut. Nabi SAW sudah meninggal pada tanggal tersebut, berarti setelah tanggal tersebut tidak ada lagi wahyu yang turun, tidak ada lagi syariat yang baru. Adapun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada konsekuensi hukum yang berkaitan dengan tanggal tersebut. Maka tidak ada riwayat yang pasti, namun yang terkuat di antara pendapat-pendapat ulama adalah disebutkan di sini 9 Rabiul Awal. Dan beliau dilahirkan di perkampungan Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW, dan yang membantu persalinan beliau adalah ibunya dari sahabat Abdurrahman bin Auf, bernama Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Itu adalah yang membantu persalinan Nabi SAW, dan sebelumnya Nabi SAW, sebelum Nabi SAW dilahirkan, ada suatu peristiwa, yaitu meninggalnya ayah beliau Abdullah. Jadi pada saat Aminah, ibu Nabi SAW mengandung, Abdullah ini melakukan perjalanan ke negeri Syam. Seperti kebiasaan orang Quraisy, melakukan perjalanan ke negeri Syam. Jadi kemungkinan pada saat musim panas melakukan perjalanan ke Syam. Kemudian ingin pulang dari Syam ke Mekah, tentunya di perjalanan nanti ada melewati kota Yathrib, atau yang hari ini kita kenal dengan kota Madinah. Ya, karena kota Madinah berada di tengah-tengah perjalanan antara negeri Syam dengan Mekah, harus melewati. Maka ternyata setelah belum sampai Mekah, baru sampai Madinah, Abdullah ayah Nabi SAW jatuh sakit di sana, sampai akhirnya beliau meninggal dan dikuburkan di sana. Nah, maka Nabi SAW belum dilahirkan, beliau sudah menjadi yatim. Dan di antara hikmahnya, ini dikatakan oleh para ulama, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak dikatakan Nabi SAW ini nanti mewarisi kehendak dari ayahnya. Karena beliau tidak sempat menemui ayahnya, dan juga karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin Allah sendiri yang menjaga dan mengasuh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala mendapati engkau dalam keadaan yatim, maka Allah lah yang mengasuh dan menjaga Nabi SAW. Maka ini juga diantara hubungannya, ikhwan, antara Nabi SAW dengan penduduk Madinah. Kita tahu bahwa diantara nenek Nabi SAW, ibunya dari Abdul Muthalib adalah merupakan perempuan dari Bani Najjar, ya, dari penduduk Madinah. Kemudian ayah beliau juga wafatnya di Madinah, meninggal di sana. Nanti juga akan menjadi tempat hijrahnya Nabi SAW. Maka kita kembali, dilahirkan Nabi SAW dalam keadaan yatim. Ayah beliau telah meninggal dunia lebih dahulu, dan setelah beliau dilahirkan, kakek beliau lah yang memberikan nama kepada beliau, dan dinamai dengan nama Muhammad. Dan Muhammad ini saat itu, ya ikhwan, bukanlah merupakan nama yang umum di kalangan masyarakat Mekah. Ya, tidak banyak orang yang menggunakan. Dan ketika ditanya oleh Abdul Muthalib, dan ketika Abdul Muthalib ditanya oleh orang-orang Mekah, kenapa engkau menamakan cucumu ini dengan nama Muhammad? Maka kata beliau, aku berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala di langit memujinya, karena Muhammad berarti yang terpuji atau yang dipuji, yang sangat dipuji. Muhammad
Aku berharap semoga Allah memujinya di langit dan manusia memujinya di bumi. Jadi merupakan doa dari Abdul Muthalib dan nama adalah merupakan doa ya kawan. Makanya maka hendaknya kita disunahkan untuk memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anak kita, dan juga sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan orang tua Nabi SAW setelah meninggal tidak memiliki kekayaan yang banyak. Mereka betul dari keluarga yang terhormat, namun kalau dari secara harta bukanlah yang terkaya di kota Mekah saat itu. Di antara harta yang merupakan peninggalan dari ayah Nabi SAW adalah seorang budak perempuan yang bernama Barokah. Untuk bisa baca pada halaman 23. Pada halaman 23 untuk bisa baca, ada yang bernama Barokah atau yang dikenal dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak perempuan warisan dari ayah Nabi SAW, dan inilah yang nanti mengasuh, diantara menjadi pengasuh Nabi SAW. Adapun yang pertama kali menyusui Nabi SAW adalah Thuwaibah. Ya, Thuwaibah ini adalah budaknya dari Abu Lahab, dan Abu Lahab adalah paman Nabi SAW, saudara kandung dari ayah beliau Abdullah, yang pada saat kelahiran Nabi SAW turut berbahagia, namun ternyata ketika Nabi SAW diutus, Abu Lahab adalah termasuk di antara penentang dakwah yang terbesar nantinya. Bahkan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Lahab. Nah, InsyaAllah kita akan pelajari pada waktunya. Kemudian pada halaman 24 ya ikhwan, sambil antum buka, dibaca halaman 24, peristiwa penyusuan Nabi SAW. Nah, tidak pada saat kelahiran Nabi SAW saja, namun sebelum itu, para penduduk Mekah sudah memiliki kebiasaan untuk menyusukan bayi-bayi mereka ke perkampungan di luar kota Mekah. Ya. Dengan berbagai alasan, diantaranya adalah karena kota Mekah saat itu adalah merupakan kota metropolitan. Jadi kota yang didatangi orang-orang dari berbagai penjuru. Kita tahu Mekah adalah tempat tujuan para jamaah haji. Setiap tahunnya orang-orang dari seluruh penduduk jazirah datang ke Mekah. Bahkan ada di antara mereka yang tidak berhaji kemudian pulang, namun justru duduk dan menjadi penduduk Mekah. Maka begitu banyak manusia yang datang ke Mekah ya, dengan berbagai macam kondisi kesehatan mereka. Ada yang sehat, ada yang sakit mungkin. Ada yang membawa penyakit dari luar kota. Maka orang-orang Quraisy menganggap sudah tidak sehat lagi ya, polusi yang terjadi lingkungan Mekah bagi bayi-bayi, maka mereka memilih untuk meletakkan bayi-bayi mereka di luar kota Mekah, di perkampungan yang di situ udaranya yang lebih bersih, yang lingkungannya lebih sehat, ya. Tidak banyak orang luar yang keluar masuk, dan juga untuk supaya mengajarkan anak-anak mereka bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang masih murni. Kenapa? Karena Mekah adalah, kita sebutkan tadi, begitu banyak orang luar yang masuk dengan diantaranya dengan berbagai macam bahasa masing-masing, akhirnya nanti mencampuri bahasa penduduk Mekah. Tetap berbahasa Arab mereka, namun ada bahasa-bahasa campuran yang berasal dari luar. Ini akhirnya mengurangi kemurnian bahasa. Adapun orang-orang yang ada di perkampungan ini, mereka karena jarang orang dari luar datang, tentu saja bahasanya lebih murni, sebagaimana udaranya juga lebih bersih dan murni. Dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, ya, sudah menjadi ada satu kerjasama antara penduduk Mekah dengan perkampungan untuk menyusukan anak-anak mereka. Jadi pada satu waktu tertentu dalam setiap tahun biasanya datanglah orang-orang perkampungan tadi ke kota Mekah untuk menjemput bayi-bayi yang mau disusukan. Jadi di sini ada satu kerjasama, simbiosis mutualisme ya, kerjasama yang saling menguntungkan,
Orang Mekah diuntungkan karena bisa memberikan lingkungan yang sehat, dan bersih bagi bayi-bayi mereka. Sementara orang-orang dari perkampungan juga mendapatkan upah. Dan mereka juga menjadikan menyusukan ini sebagai mata pencaharian mereka. Mata pencaharian mereka bagi wanita-wanita mereka, menambah penghasilan mereka dengan menyusukan bayi-bayi orang Mekah. Maka datanglah rombongan, mereka datang berbondong-bondong tadi, para ibu-ibu yang ingin menyusui dengan suami-suami mereka ke kota Mekah. Termasuk diantaranya ada bayi yang baru dilahirkan tadi, Nabi Muhammad SAW yang baru dilahirkan. Namun setiap penyusu yang datang itu ketika melihat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ada yang mau mengambil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah yatim. Nabi lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal. Sementara para perempuan yang menyusu tadi, mereka maksud dari menyusukan adalah untuk mendapatkan upah. Sedangkan kata mereka, anak yatim ini yang ayahnya tidak ada, siapa yang nanti yang akan membayar? Mungkin kalau bisa membayar pun paling sedikit. Jadi tidak ada yang mau mengambil dan mereka lebih memilih bayi-bayi yang ada ayahnya. Sampai akhirnya semua sudah mendapat giliran ya ikhwan. Semua sudah mendapat, rombongan tadi sudah mendapatkan anak susu. Kecuali Halimah, satu orang perempuan yang bernama Halimah binti Abi Du'aib, ya, dari Bani Sa'ad. Ini yang belum mendapatkan bayi susuan. Maka akhirnya setelah berkonsultasi dengan suaminya, semoga Allah memberikan berkah kepada kita dengan bayi ini, maka daripada pulang tanpa membawa bayi, kata Halimah, akhirnya diambillah bayi Nabi Muhammad SAW ini dan dibawa pulang bersama beliau ke perkampungannya. Belum lama ya, baru di perjalanan saja, belum sampai lagi ke perkampungan, baru di perjalanan saja ternyata bayi ini sudah menunjukkan tanda-tanda keberkahan. Ya, yang tadinya tunggangan mereka saat berangkat ya, rombongan masing-masing dengan tunggangannya. Tunggangannya Halimah ini selalu di paling belakang, paling terakhir, selalu ketinggalan dengan tunggangan rombongan yang lain. Namun ternyata saat perjalanan pulang, setelah membawa Nabi SAW, ternyata tunggangannya jauh lebih sehat. Bahkan membalap, bahkan menjadi yang paling terdepan di rombongan. Meninggalkan yang lain-lain. Sampai heran ya, anggota rombongan yang lain katanya, apakah ini tunggangan yang sama yang dipakai berangkat? Iya katanya. Katanya kok sekarang malah berbalik, tiba-tiba jadi paling depan dan kelihatan lebih gemuk, ya, lebih sehat. Demikian juga susu perahan ya, dari binatang yang mereka bawa, yang asalnya sebelum mendapatkan Nabi SAW itu kering ya, tidak keluar air susunya. Bahkan sampai bayi ya, saat itu Halimah juga memiliki bayi yang juga masih disusui, itu sampai menangis karena kelaparan, karena susunya dari binatang perahan itu tidak keluar. Namun setelah membawa pulang Nabi SAW, tiba-tiba penuh, ya, puting susunya itu penuh dan bisa diperah sampai kenyang meminum. Yang pertama meminum adalah suaminya Halimah yang bernama Abu Kabsyah, bisa antum baca pada halaman 24 ya. Antum baca pada halaman 24. Minum sampai kenyang, kemudian diminumkan juga kepada Halimah sampai kenyang. Diperah lagi, masih banyak lagi diperah lagi, diminumkan kepada bayi mereka lagi. Minum sampai kenyang, sampai tertidur. Saking kenyangnya sampai tertidur. Jadi yang sebelumnya tidak bisa tidur, sebelum bertemu dengan Nabi SAW karena kelaparan, setelah mendapatkan Nabi SAW, sampai tertidur karena kekenyangan. Nah, begitu banyak keberkahan, maka akhirnya dibawalah Nabi Muhammad SAW ke perkampungan Bani Sa'ad dan beliau tumbuh di sana ya, bersama saudara-saudara beliau yang lain ya. Dan begitu banyak kenikmatan dan keberkahan yang didapati oleh keluarga Halimah bersama suaminya Abu Kabsyah, sehingga ketika berlalu sampai 1 tahun ya,
Karena kebiasaan mereka biasanya setiap tahunnya mereka ke Mekah untuk mendatangi orang tua kandung, baru nanti misalkan diputuskan apakah mau dilanjutkan penyusuannya atau mau diambil oleh orang tua kandungnya. Maka belum 1 tahun genap, belum waktu menemui Aminah, Halimah sudah bersama suaminya sepakat untuk katanya kita akan meminta supaya tetap bayi ini berada bersama kita, supaya jangan diambil oleh orang tua kandungnya. Karena begitu banyak kebaikan yang mereka dapati selama adanya Nabi SAW bersama mereka. Maka setelah datang waktunya, setelah bertemu pun dengan Aminah, dan menyampaikan Halimah dengan berbagai alasan, walaupun Aminah awalnya ingin mengambil Muhammad SAW, namun setelah diyakinkan oleh Aminah ya, dengan berbagai alasan bahwa tetap lebih baik untuk berada bersama kami ya, daripada di Mekah nanti ditakutkan sakit atau dan lain sebagainya, maka akhirnya Aminah pun mengizinkan dan dibawa pulang kembali Nabi Muhammad SAW bersama Halimah As-Sa'diyah. Namun setelah kepulangan yang kedua ini ke Mekah, setelah kepulangan ke Mekah bersama Halimah, terjadi suatu peristiwa ya ikhwan yang menimpa Nabi SAW yang akhirnya membuat Halimah yang tadinya ngotot pengen supaya Nabi SAW tetap bersama mereka, malah memulangkan Nabi SAW kepada Aminah, yaitu peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Nah, pada halaman 24 bisa antum buka peristiwa pembelahan dada, atau yang pada catatan kaki nomor 14 disebutkan peristiwa pembelahan perut. Adapun dalam bahasa Arab kata-kata sodar itu bisa untuk dada dan perut. Ya, makanya dalam sholat pun makanya terjadi ada yang meletakkan tangannya di dada, ada yang meletakkan di perut. Karena dalam bahasa Arab keduanya itu bisa berarti satu makna. Nah, jadi peristiwa pembelahan dada Nabi SAW, Anda lihat waktunya sudah habis. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada hari Rabu mendatang dengan izin Allah. Dan untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita apa yang kita pelajari dan memberikan pelajaran kepada kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.